jelasin. Oke, kali ini kita akan belajar urinalis. Di urinalis itu kita belajar ada 5 pokok bahasan, ada glomerulonefritis, pielonefritis, nefritis interstisialis, itu dibagi jadi 2, ada nefritis interstisialis akut, sama nefritis interstisialis kronis, terus ada sistitis sama urolithiasis. Nah, oke, selanjutnya ini aku jelasin tentang struktur dari ginjal. Jadi ginjal itu tuh dia organnya tuh sepasang. Terus biasanya berada di daerah abdomen, terutama di daerah dorsal, di punggung kalian. Terus ginjal tuh biasanya terdiri dari 8 sampai 12 lobus berbentuk piramid. Jadi 8 sampai 12 lobusnya tuh yang mana? Nih guys, yang kelihatan ungu-ungu ini. Nah, itu tuh lobusnya. Kursor aku kelihatan kan? Iya, kelihatan, Kak. Oke, nah ini tuh lobusnya. Dia berbentuk piramid. Dan kalau kalian udah lihat lobusnya kayak gini, berarti dia udah ada di bagian medulanya. Korteksnya mana? Korteks tuh yang ini, guys. Yang ada di pinggir. Korteks tuh emang biasanya dia tampak lebih uh, pucat daripada si medulanya. Terus ini ada bagian pelvis renalis. Ntar aku bakalan jelasin ke kalian ada yang namanya pielonefritis. Nah, di bentukan makros pielonefritis itu kalian biasanya akan menemukan pus atau abses di daerah sini. Nah, kenapa ada pus atau abses? Ntar aku jelasin. Pokoknya secara gambaran kalian harus tahu korteks itu yang mana, medula itu yang mana, terus bagian pelvis renalis itu yang mana, gitu. Oke, yang pertama kita pelajari tentang glomerulonefritis. Ingat ya, Rek, kalau ada kata is di belakang, itu berarti dia menunjukkan keradangan. Jadi semua yang akhirannya is, itu pasti berhubungan dengan radang. Jadi kalau glomerulonefritis berarti dia adanya radang pada bagian glomerulusnya. Aku kecepatan nggak? Enggak, Mbak. Oke, kalau ada yang nggak jelas langsung tanya aja ya. Oke, jadi glomerulonefritis itu yang udah aku sebutin tadi. Jadi dia peradangan yang terjadi pada bagian glomerulus. Glomerulus itu kan letaknya di korteks. Ini bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri. Nah, ada kayak kelihatan bintik yang putih-putih. Kayak putih-putih ini. Kan bisa lihat kan putih-putih bintik-bintik ini. Nah, itu adalah bentukan glomerulus kalau dilihat dari makros. Tapi nggak semuanya tuh kelihatan. Mungkin harus benar-benar jeli banget baru kalian tuh bisa lihat. Oh, kemungkinan yang putih-putih ini adalah si glomerulusnya. Terus yang sini, panjang-panjang ini tuh disebut dengan medullary rays. Kalian pasti kalau kalian ingat di histologi, ada bentukan kayak tubulus yang panjang-panjang, sejajar. Nah, itu tuh disebut dengan medullary rays. Jadi dia istilahnya kayak tubulus yang membatasi antara bagian dari korteks dan bagian dari medula. Secara makros dia kelihatan putih-putih dari garis kayak gini. Oke, sekarang kita lihat ke gambar yang sebelah kanan. Ini tuh struktur normal dari glomerulus atau histologi normalnya. Yang penting kalian tahu buat di materi ini, kalian harus tahu sel-sel mesangial. Sel mesangial tuh yang mana? Itu tuh sel-sel yang tampak basofilik ini guys. Kalian lihat kan ada kayak bintik-bintik ungu atau bintik basofilik yang ada di dalam glomerulus ini itu disebut sel mesangial. Jadi sel mesangial itu merupakan makrofag. Makrofag yang ada di glomerulus. Kayak kalau makrofag di hepar, itu kalian nyebutnya sel Kupffer. Terus makrofag di pulmo itu kalian nyebutnya makrofag alveolar. Nah, kalau di glomerulus itu kalian nyebutnya sel mesangial.
Nah, glomerulus itu dalamnya ini tuh kayak ada anyaman-anyaman. Nah, anyaman-anyamannya itu disebut sama kapiler glomerulus. Terus kalian masih ingat ada ini bagian yang kosong di sini. Nah, bagian yang kosong ini disebut dengan Bowman space. Nah, Bowman space itu kalian perlu ingat di sini itu ada Bowman space pars visceralis yang nempel sama kapiler-kapilernya sini yang dalam, sama Bowman space pars belibet banget sih. Pars parietalis itu yang ada di luar sini. Oke, udah jelas guys. Ada yang ditanyain dari, ya? Udah jelas, Kak. Oke. Wah, intinya di materi ini kan perlu tahu aja misalnya ada Bowman space pars parietalis, visceralis, itu yang penting buat dibahas di glomerulonefritis. Lebihnya buat teori-teorinya kalian bisa baca sendiri di buku. Nah, selanjutnya ini ada yang preparat mikrosnya dari glomerulonefritis. Jadi ini guys, ini tuh glomerulusnya. Kalian bisa lihat kan perbedaan antara gambar yang sebelah kanan, ini gambar sebelah kiri sama gambar sebelah kanan. Kelihatan banget kan, yang normal itu dia ada woman space-nya tuh lebar banget. Sedangkan yang sebelah sini, itu kan dia tuh kayak udah nggak ada, udah kosong gitu kan. Udah kosong. Udah kayak bener-bener penuh, full gitu, oleh adanya proliferasi dari sel-sel mesangial ini. Jadi yang ungu-ungu ini sel-sel mesangial ya. Oke, buat deskripsi lesinya, yang pertama, pastinya terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus. Sel radangnya itu ada di dalam sini. Nah, ini yang kecil-kecil, itu sel radangnya. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus. Oke, kemudian yang kedua, karena dia radang akan menyebabkan si ukuran dari glomerulusnya ini membesar. Jadi bisa kalian sebutin yang kedua, ukuran glomerulus membesar. Terus yang ketiga, pastinya kan bisa lihat kan di sini Bowman space-nya itu udah menyempit atau bahkan sudah nggak terlihat. Beda banget kan sama struktur yang normal di gambar ini. Jadi untuk DL yang ketiga bisa kalian sebutin Bowman space tampak menyempit. Oke, untuk yang keempat, itu ada yang namanya Sineciae. Tulisannya itu SYNECHIAE. Terdapat Sineciae. Jadi Sineciae itu apa? Sineciae itu perlekatan antara kapsula Bowman pars parietalis sama pars visceralisnya. Jadi dia melekat. Nah, itu nyambung dengan yang aku sebutin tadi, Bowman space-nya menyempit. Kalau ini kan dia nggak ada perlekatan kan. Nah, ini berarti normal. Kalau ini kan udah melekat, udah nggak ada space-nya. Makanya disebut dengan Sineciae. Jadi buat DL yang keempat, kan bisa sebutin terdapat Sineciae pada kapsula Bowman, pars parietalis, dan pars visceralis. Oke, terus aku tambahin lagi. Ini kan sel-sel mesangial yang kayak tadi aku jelasin, yang basofilik ini, itu tuh dia tuh bertambah jumlahnya atau berproliferasi. Kan bisa lihat kan antara gambar yang sebelah kiri
sama gambar yang sebelah kanan. Sel-sel yang tampak basofilik itu tampak lebih banyak yang sebelah kiri ini, itu karena dia mengalami proliferasi. Jadi kalian sebutin juga, terdapat proliferasi sel-sel mesangial pada glomerulus. Terus yang terakhir, kalian bisa lihat di antara atau di pinggir-pinggir dari glomerulusnya ini, tampak ada jaringan ikat. Nih, kayak di sini. Terus di sini, itu ada jaringan ikatnya. Berarti bisa kalian sebutin, terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar glomerulus. Gitu. Buat diagnosa morfologisnya adalah glomerulonefritis. Oke, jelas? Oke, kalau jelas aku coba lanjutin dulu ya. Nah, selanjutnya balik lagi, glomerulonefritis itu adalah inflamasi atau peradangan pada glomeruli. Nah, glomerulonefritis itu dibagi menjadi 4 tipe. Ada proliferatif, membranus, membranoproliferatif, sama glomerulosklerosis. Jadi proliferatif itu dia ada hiperseluler atau peningkatan jumlah sel dalam glomeruli. Sel apa? Sel mesangial. Kayak yang aku sebutin tadi, terdapat proliferasi dari sel-sel mesangialnya. Kayak gitu. Itu berarti dia masuk ke fase proliferatif. Terus ada membranus. Jadi penebalan hialin pada membran basal kapiler glomerulus. Jadi glomerulus tadi kan yang aku jelasin tadi itu ada kayak anyaman-anyaman. Nah, anyaman-anyaman itu kan disebut dengan kapiler glomerulus. Nah, itu yang menebal adalah membran basalnya. Atau istilahnya dindingnya itu menebal, makanya ntar dia tampak lebih apa ya, lebih pink atau lebih eosinofilik gitu kelihatannya. Terus yang ketiga itu ada membranoproliferatif. Jadi dia gabungan dari tipe yang proliferatif sama membranus. Jadi dia ada proliferasi dari sel mesangial, juga dia ada penebalan dari membran basal atau dari dinding kapilernya. Terus ada glomerulosklerosis. Dari namanya aja udah kelihatan kata sklerosis. Sklerosis kan berarti ada jaringan parut atau jaringan ikat. Jadi dia tampak banyak banget jaringan ikat. Nah, karena dia sudah banyak jaringan ikatnya berkurang karena banyakkan digantikan oleh jaringan ikat. Makanya disebut dengan hiposeluler. Jadi hiposeluler di sini yang dimaksud itu adalah adanya pengurangan dari jumlah sel-sel mesangialnya. Oke, ini sesuai ini gambar-gambar yang sesuai dengan yang aku jelasin tadi. Yang pertama, kalian bisa lihat gambar A, ini ada fase proliferatif. Fase proliferatif itu sama kayak fase yang aku jelasin tadi, yang aku jelasin di LDL-nya. Jadi dia itu ada pertambahan jumlah dari sel-sel mesangial. Jadi dia ada proliferasi sel-sel mesangial. Nah, itu tuh biasanya itu karena imun mediated. Jadi dia itu ciri khas banget. Pokoknya kalau kalian lihat ada ungu-ungu atau sel-sel basofilik di dalam glomerulus yang tampak udah banyak, terus ada perlekatan, berarti itu udah masuk di fase proliferatif. Terus yang kedua itu ada membranus. Kan membranus tadi aku bilang dia ada penebalan dari membran basal, makanya dia kelihatan lebih eosinofilik. Nah, kalian lihat kan, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ini,
kapiler-kapilernya atau anyaman-anyamannya tuh tampak tipis segaris gitu kan. Nah, sedangkan kalau di sini tuh dia udah nggak kayak tipis segaris, tapi dia ada dimensinya. Nah, itu berarti dia udah mengalami penebalan kayak gitu. Terus yang ketiga, itu kan berarti dia gabungan dari proliferatif sama membranus. Jadi ada penambahan jumlah dari sel-sel mesangialnya, terus juga ada penebalan dari kapilernya. Jadi kapilernya udah tampak lebih berdimensi. Terus kalau di gambar ini kalian lihat yang pasti ada si jaringan ikatnya di sekeliling dari glomerulusnya. Terus kalau yang D itu ada glomerulosclerosis. Nah, dia sudah digantikan oleh jaringan ikat. Nah, jaringan ikatnya itu ada di dalam glomerulusnya di sini, guys. Jadi dia tampak lebih atrofi, glomerulusnya itu tampak lebih mengecil. Terus sel-sel mesangialnya tuh udah kebanyakan tuh udah nggak ada. Bisa jadi ada tapi sedikit karena mengalami penurunan. Dia lebih didominasi sama jaringan ikat, makanya lebih tampak kemudian kayak gini. Nah, yang di tengah ungu-ungu ini kemungkinan adalah sisa dari sel mesangial sama sel-sel radangnya. Cuman dikit jumlahnya, karena kebanyakan udah diganti sama jaringan ikat. Untuk DL-nya kurang lebih sama, guys. Yang pasti, kalau yang A ini ya kalian lihat, terdapat sel radang, pada glomerulus, terus dapat proliferasi sel mesangial, terus terdapat sinechiae atau perlekatan antara kapsula Bowman pars parietalis sama visceralis, terus ukuran dari glomerulusnya juga tampak membesar. Kurang lebih sama. Kalau kalian lihat di sini ada jaringan ikat, kalian boleh sebutin terdapat proliferasi jaringan ikat. Kalau udah tampak mengecil kayak gini, sebutin aja. Glomerulus tampak terlihat mengecil atau atrofi, didominasi oleh jaringan ikat, kayak gitu. Jelas? Tapi kemungkinan kalau di kalian tar uprak, itu yang paling sering keluar itu si fase proliferatif. Jadi sesuai yang kayak DL yang aku jelasin tadi. Tapi ya cukup tahulah kalian kalau ada banyak fase-fase. Oke, ini bentukan makros dari glomerulonefritis. Namanya glomerulonefritis. Glomerulus itu kan letaknya di korteks. Makanya korteksnya itu tampak lebih menebal. Kalian bisa bedain antara gambar sebelah kiri yang aku tunjuk ini sama gambar sebelah kanan. Bagian korteksnya itu tampak lebih tebal yang kiri. Jadi kayak kelihatan bengkak banget bagian korteksnya itu. Nah, terus ciri-cirinya lagi yang paling khas itu ada foci-foci nekrotiknya. Foci-focinya yang mana? Ini kan kelihatan kayak permukaannya nggak rata, ada kayak bintil-bintil gitu kan. Nah, itu sih foci nekrotiknya. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, korteks ginjal tampak membesar dan menebal. Terus yang kedua, terdapat bentukan foci nekrotik pada korteks ginjal. Kemudian foci nekrotik tampak berwarna pucat. Terus juga bisa ditambah, foci nekrotik tampak tersebar pada bagian korteks ginjal. Itu juga boleh ditambahin. Jadi glomerulonefritis itu cuman ada di korteks ya. Oke, sebelum ke pyelonefritis ada yang mau ditanyain? Kalau dari saya aman, Mbak. Oke, yang lain? Belum, Kak. Oke, kalau gitu aku lanjut ke
Pyelonefritis. Jadi pyelonefritis itu dia merupakan keradangan pada bagian tubulus ginjalnya. Kenapa radang? Itu biasanya disebabkan karena bakteri. Makanya dibentukan makros dari pyelonefritis itu ada bentukan pus atau nanah atau disebut dengan abses kayak gitu. Nah, infeksinya tuh ada dua guys, bisa karena ascending ataupun descending. Jadi kalau ascending itu dari bawah itu maksudnya dari alat kelamin kalian, terutama biasanya tuh cowok ya, dari uretra naik ke kandung kemih, terus dari kandung kemih naik lagi ke ureter. Dari ureter kan dia masuk pertama kali itu lewat pelvis renalis. Nah, di situ dia letak adanya pyelonefritis. Nah, bakterinya tuh bisa berkumpul di situ, makanya menyebabkan dia ada yang namanya pus atau nanah. Terus juga bisa karena infeksi hematogenus. Jadi kayak dari pembuluh darahnya. Juga sama akibatnya bakterinya atau adanya infeksi bakteri. Nah, ini pengertiannya. Pyelonefritis itu inflamasi pada pelvis renalis dan parenkim ginjal. Jadi ingat ya, pyelonefritis, kalau dia dalam bentukan makros, itu berada di pelvis renalisnya. Kalau dalam bentukan mikros, dia ada di tubulus ginjalnya. Nah, ini contoh bentukan dia terjadi secara makros dan mikros. Jadi, ini normal ya, Rek. Ini adalah gambar ginjal normal, ini juga gambar tubulus normal. Nah, jadi secara normal di bagian pelvis renalis ini kayak kosong gitu. Ini kuning bukan berarti nanah ya. Ntar kalau ada pus tuh kayak kelihatan nonjol ada pusnya gitu. Nah, ntar tuh pusnya atau nanahnya tuh atau aksesnya tuh ada di sekitar sini. Di bagian renal pelvis atau pelvis renalis ini. Nah, kalau kalian lihat, ini ada tubulus. Nah, tubulus secara normal, itu kan lumenya kosong. Nah, kalau dia mengalami pyelonefritis, nanti tubulusnya itu terisi sama sel-sel radang, gitu, penuh banget. Gitu, guys. Nah, ini gambaran mikros dari pyelonefritis. Bisa kalian bandingin antara yang bagian sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini kan normal. Jadi, kalian lihat lumen dari tubulusnya tuh benar-benar tampak kosong-kosong. Benar-benar kosong. Nah, kalau sebelah sini tuh udah ada sel-sel radangnya di dalam lumennya. Makanya dia disebut dengan pyelonefritis. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lumen tubulus ginjal. Terus yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus ginjal. Terus yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada intersisial tubulus ginjal. Ini di luar-luarnya itu juga masih ada sel radangnya. Terus bisa ditambahin tubulus ginjal tampak membesar. Nah, ini perlu kalian note ya mungkin. Nggak semua pyelonefritis itu ada jaringan ikat.
Tapi yang pasti dari pyelonefritis itu adalah terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di dalam lumen tubulus ginjal dan intersisial tubulus ginjal. Jadi dia ada sel radang di dalam sama di luar tubulus. Itu pasti. Kalau jaringan ikat itu enggak pasti. Oke, buat DM-nya pyelonefritis. Oke, selanjutnya ini pyelonefritis yang tampak makros. Nah, ini kalian lihat, ini kan bagian pelvis renalis yang normal. Dia emang kuning, tapi kan kalau kalian lihat sama yang sebelah sini, itu kelihatan beda banget gitu loh, Rek. Kayak nih. Ini tuh absesnya di sini, guys. Nah, ini normalnya. Ini normal, ini yang ada absesnya. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat abses pada bagian pelvis renalis yang meluas hingga medula. Dari pelvis hingga medula. Terus selanjutnya organ tampak membesar. Terus juga bisa kalian sebutin abses tampak berwarna putih pucat. Buat DM-nya pyelonefritis. Nah, terus ini juga sama pyelonefritis, tapi dia masih berbentuk pus atau berbentuk liquid. Jadi sebenarnya pus dan abses itu sama. Tapi untuk lebih bisa membedakan antara pus sama abses, biasanya kalau pus itu dia konsistensinya tuh masih liquid, masih cair. Nah, kalau abses itu biasanya dia konsistensinya tuh lebih keras atau lebih padat daripada si pus. Mungkin istilah gampangnya, tapi ini nggak pasti juga. Kalian bisa nyebutin abses itu adalah pus yang mengeras atau pus yang memadat. Kayak gitu. Sebenarnya sama-sama nanah. Ini bagian dari si pusnya. Ini jadi ada fase yang berbeda gitu. Jadi kayak dia fasenya tuh dari yang liquid dulu, berarti pus dulu. Terus nanti lama-kelamaan dia akan mengeras, jadi yang abses. Untuk deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat pus pada bagian medula ginjal. Kemudian terdapat hemoragi pada bagian korteks dan medula ginjal. Kemudian pus tampak berwarna kuning pucat. Terus yang pastinya juga organ tampak membesar. Buat DM-nya pyelonefritis. Ada yang ditanyain? Permisi Kak, mau tanya. Boleh. Untuk yang pyelonefritis yang tadi yang mikros, dia tuh kalau berarti warnanya lebih ke basofilik ya Kak? Apa sel radangnya? Oke, aku jawab ya. Sel radang itu semua basofilik, guys. Nggak harus di pyelonefritis. Kayak di NIA, NIK, terus kalian jadi glomerulonefritis, sel radang itu pasti basofilik. Cuman kenapa ini preparat bisa kayak semuanya itu warnanya ungu atau basofilik? Ya mungkin ada kesalahan dari pewarnaan. Mungkin proses perendamannya itu terlalu lama. Makanya dia terlalu ungu, kayak gitu. Tapi secara dasarnya sel radang pasti semuanya berwarna basofilik.
Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Ini lagi. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin di nefritis interstitialis akut. Nah, jadi nefritis interstitialis akut itu merupakan inflamasi pada interstisial yang mencakup vena, arteri, limfatik, jaringan ikat, dapat disebabkan oleh agen infeksius atau non-infeksius. Jadi penyebabnya berbeda-beda. Bisa karena iskemia atau kekurangan oksigen, terus bisa juga karena mungkin virus, bakteri, dan lain sebagainya yang memicu adanya keradangan di bagian interstisial dari tubulus ginjalnya. Dari namanya aja tuh udah kelihatan banget, guys. Interstisial, berarti dia ada di antara tubulus-tubulus ginjalnya. Ada di antara glomerulus-glomerulusnya. Tergantung dia ada di bagian korteks atau medulanya. Nah, fase akut itu merupakan regenerasi ringan. Sel tubulusnya tuh tampak kosong, nekrosis koagulasi, dan sel radang PMN. Jadi dia kalian bisa bedain dengan pilonefritis ya. Kalau yang namanya nefritis interstisialis itu di dalam tubulusnya itu kosong, nggak ada sel radang. Nah, kalau fase akutnya berarti dia lumen tubulusnya tuh kosong, terus juga tubulusnya itu nggak tampak mengecil atau nggak tampak atrofi. Tuh. Terus kalau akut pasti didominasi oleh sel radang PMN. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri sama gambar sebelah kanan. Kalian bisa lihat ya. Ini perbesarannya beda ya, guys. Makanya untuk yang gambar sebelah kiri, lumennya tuh nggak begitu kelihatan karena faktor perbesarannya tuh cuma 100 kali. Nah, kalau ini kan perbesarannya 400 kali. Makanya di dalamnya itu tampak lebih kelihatan kosong, lumennya tuh tampak lebih kelihatan kosong. Kalau kalian nanya-nanya, lomba itu loh ada yang kayak full, kayak semuanya tuh ketutupan. Dalamnya tuh ada ungu-ungunya. Nah, dalam ungu-ungu yang kayak kelihatan yang nggak putih, nggak jernih, itu tuh adalah si grass bordernya, guys. Kalian ingat kan? Ada TC1 sama TC2. Kalau nggak salah, yang proksimal itu tuh dia memiliki brush border atau kayak bulu-bulu halus yang ada di dalam lumennya. Makanya dia itu efeknya kayak dalam tubulusnya tuh kotor. Bukan berarti dia mengecil ya. Ya emang secara normal dia kayak gitu. Kalau kalian lihat yang distal nih kayak ini kan ada P sama D. P itu proksimal, D itu distal. Nah, proksimalnya tuh dalamnya tuh emang nggak bisa bersih banget karena ada si brush bordernya tadi. Kalau yang distal itu dia emang bersih, nggak ada brush bordernya. Jadi jangan dianggap kalau dalamnya ada ungu-ungunya itu dia mengecil. Itu adalah si brush bordernya. Terus untuk peradangannya karena dia nefritis, jadi pastinya ada si sel radangnya. Ini sel radangnya benar-benar tampak kelihatan basofilik banget atau tampak kelihatan ungu banget. Nah, sel radangnya ada di interstisialisnya, di antaranya. Terus buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial tubulus ginjal. Ini di interstisialnya. Karena dia akut, jadi masih PMN. Terus yang kedua, kalian bisa sebutin struktur dari tubulus ginjal tampak masih normal.
Kemudian bisa kalian sebutin lagi, jarak antar tubulus ginjal tampak masih normal atau tidak berjauhan. Terus juga bisa ditambah terdapat hemoragi pada interstisial tubulus ginjal. Oke, Re, aku mau tanya. Kalau ada perdarahan di dalam lumen tubulus ginjal, itu disebut hemoragi atau kongesti? Hemoragi. Ya, benar. Kamu udah aku jelasin ya tadi? Iya. Ya, dia disebut hemoragi, guys. Jangan disebut kongesti ya. Mentang-mentang dia di dalam lumen, ntar kalian sebut kongesti. Tubulus ginjal itu bukan pembuluh darah. Jadi kalau ada perdarahan di dalamnya situ, ya dia termasuk si hemoragi, bukan kongesti. Gitu. Oke. Ya sih, itu aja deskripsi lesinya. Aku lanjut ya. Oke, ini sama. Ini juga nefritis interstisialis akut. Nah, kalau akut itu tuh rata-rata bentukan dari tubulusnya tuh masih tampak gemuk, guys. Jadi kayak dinding dari tubulusnya tuh masih berdimensi ya gitu. Ntar coba kalian bedain ketika di fase kronis. Itu bakalan beda bentuk tubulusnya. Nah, ini tuh tubulusnya masih tampak berisi kayak gini. Terus untuk deskripsi lesinya masih sama. Yang pertama terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial tubulus ginjal. Terus struktur dari tubulus ginjal masih tampak normal. Kemudian jarak antar tubulus ginjal tampak normal atau tidak berjauhan. Terus juga terdapat hemoragi pada interstisial tubulus ginjal. Nah, ini bentukan makros dari nefritis interstisialis akut. Kalau kalian ingat radang akut, dia itu sama banget sama nefritis interstisialis akut. Cuman kalau radang akut itu kan bisa di mana aja. Kalau nefritis interstisialis akut itu ya dia spesifik di ginjal. Nah, ini yang pastinya ukuran organ tampak membesar. Kemudian tepian organ tampak tumpul. Kemudian organ tampak hiperemis atau kemerahan. Dan satu lagi konsistensi organ lunak. Ada yang ditanyain sebelum ke nefritis interstisialis kronis. Izin bertanya, Kak. Ya. Itu tadi yang gambar sebelumnya itu yang merah-merah tuh echemos bukan? Mana? Itu yang Ini di ya? atas itu. Ini. Iya, bisa Ya. jadi. Tapi ini bukan perdarahan ya, ini kemerahan. Bedakan perdarahan dan kemerahan. Ekimos itu kan perdarahan, berarti hemoragi. Kalau ini tuh kemerahan, dia hiperemis. Baik, makasih, Kak. Oke. Nggak yang tanya lagi? Belum ada, Kak. Oke, aku lanjut ya. Oke, jadi nefritis interstisialis kronis itu hampir sama kayak yang aku tadi, ini kelanjutannya. Jadi
Fase kronis itu bisa terjadi karena merupakan kelanjutan dari nefritis interstisialis akut yang nggak sembuh-sembuh. Terus yang kedua, secara sekunder akibat glomerulonefritis kronik atau pyelonefritis kronik. Jadi, kalau glomerulusnya radang, udah kronis, udah parah, terus juga tubulusnya itu radang, udah parah, itu bisa menyebabkan si nefritis interstisialis kronis. Terus juga akibat imun mediated, sehingga menyebabkan kerusakan pada tubulus dan interstisial tubulusnya. Nah, ini bentukannya. Beda kan? Kalau ini tuh yang aku sebutin tadi. Kalau secara normal, strukturnya masih normal, dinding dari tubulusnya tuh masih tampak berdimensi. Kalau ini tuh enggak, guys. Kayak panjang-panjang pipi-pipi. Nah, kayak ini. Itu udah panjang-panjang gitu. Kalau kalian pengen lebih jelasnya, yang aku maksud kayak lebih panjang-panjang, lebih pipi-pipi itu kalian bisa lihat di buku praktikum kalian. Kalian lihat di gambar yang NIK, nah itu tuh kelihatan banget dia tubulusnya itu udah panjang-panjang, pipih-pipih kayak gitu. Beda sama yang normal, masih kelihatan berdimensi. Terus buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial tubulus ginjal. Terus yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial tubulus ginjal. Terus selanjutnya, tubulus ginjal tampak mengalami atrofi. Kemudian jarak antar tubulus ginjal tampak berjauhan. Oke, aku lanjut. Oke, ini juga sama. Ini guys, yang aku maksud dia tuh lebih pipih, lebih panjang, lebih nggak berdimensi kayak gitu. Jadi sama, buat deskripsi lesinya, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial tubulus ginjal. Kemudian terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial tubulus ginjal. Kemudian tubulus ginjal tampak mengalami atrofi. Terus jarak antar tubulus ginjalnya berjauhan. Oke, ini bentukan yang makros. Kalian ingat kan, ini bentukan di radang kronis. Nah, jadi kalau radang kronis itu kan biasanya didominasi oleh jaringan ikat. Jadi organnya itu mengkerut, guys. Ini tuh kalau radang akut kan dia organnya membesar. Berarti kalau nefritis interstisialis akut, organnya akan membesar. Tapi kalau radang kronis itu kan kebanyakan organnya tuh mengecil atau mengkerut. Nah, sama. Nefritis interstisialis kronis itu organnya juga mengecil atau mengkerut. Bedakan sama yang normal di sini. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, ginjal tampak mengalami atrofi. Kemudian permukaan ginjal tampak tidak rata. Terus konsistensi organ keras. Dan yang terakhir, kapsula renalis terlepas dari organ. Oke, ada yang ditanyain sebelum sistitis? Oke, nggak ada ya. Aku lanjut dulu. Permisi, Kak. Oke, ya. Mau tanya, berarti untuk warna organnya itu tampak pucat gitu ya, Kak? Iya.
Benar, ini kan kelihatan pucat ya. Oke, Kak. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke sistitis ya. Jadi sistitis itu keradangan pada vesika urinarianya. Nah, ini ada bentukan dari preparat mikros dari sistitis. Kalau kalian tadi praktikum kan nggak ada ya, guys. Ini ada. Ini bentukan mikrosnya. Kalau kalian ingat, secara normal vesika urinaria itu ada itu. Apa namanya? Sel peralihan itu loh, guys, yang ada di sini. Pokoknya itulah juga nggak gitu enggak sama histologi normalnya. Pokoknya gitulah, guys. Nah, untuk sistitis itu yang pasti pertama terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lamina propria vesika urinaria. Di daerah sini itu ada sel radang PMN atau MN-nya. Terus yang kedua, epitel dari vesika urinarianya tampak ruptur. Nah, terus selanjutnya terdapat infiltrasi eritrosit pada daerah lamina propria. Jadi ini yang pink ini itu eritrositnya. Yes, ini eritrosit juga. Nya sistitis. Oke, ini sistitis secara makros. Ini kayak yang tadi praktikum, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah aku jelasin, atau mungkin bukan aku yang jelasin. Intinya, antara gambar yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan ini, perbedaannya hanya ada tidaknya perdarahan. Kalau yang gambar A ini, dia cuma kemerahan atau hiperemis. Kalau yang B, itu dia ada perdarahannya. Perdarahannya yang mana? Yang tampak hitam-hitam ini, dia tuh perdarahannya. Dua-duanya sama-sama menebal. Kenapa bisa tahu menebal? Mukosanya tuh tampak berlekuk-lekuk. Ini tuh lekuk-lekukannya. Nah, dia tuh tanda kalau dia tuh menebal. Oke, buat deskripsi lesinya, yang pertama, bisa kalian sebutin mukosa organ tampak menebal. Terus yang kedua, organ tampak kemerahan atau hiperemis. Itu gambar yang A ini ya. Terus yang ketiga, terdapat ulcer pada mukosa organ. Jadi ulcernya tuh yang ini guys, kayak lebih, kalau kalian amati itu tuh kayak terlihat lebih tipis daripada yang sini. Jadi ini tuh kayak dia tuh ulcer. Sini juga ulcer. Ya, kalau kalian mau sebutin yang gambar B, tinggal kalian tambahin terdapat hemoragi pada mukosa organ. Terus bisa kalian sebutin lagi hemoragi tampak berwarna kehitaman. Terus yang pastinya bisa kalian sebutin lagi, hemoragi tampak bersifat diffuse atau menyebar pada mukosa organ. Ada yang ditanya?
Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin. Jadi urolithiasis itu adanya urinary calculi atau kayak batu gitu, yang merupakan sekumpulan zat pelarut yang mengendap, terdiri atas campuran mineral dengan protein-protein debris, beberapa mengandung kalsium oksalat, biasanya ditemukan di saluran urinalis dan umum pada pelvis renalis, umumnya tuh di daerah pelvisnya. Nah, untuk di patosistemik ini, urolithiasis itu bisa kalian sebutin untuk segala sesuatu yang mengandung batu atau kalkuli di daerah urogenital. Jadi kalau kalian lihat ada batu atau kalkuli di daerah ginjal, di daerah ureter, daerah vesika urinaria, di daerah uretra, itu masih bisa kalian sebutin urolithiasis karena dia termasuk dalam kesatuan organ urogenital. Nah, ini bentukan makrosnya. Ini tuh batu-batunya atau kalkuli-kalkulinya. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri, ini tuh ada di vesika urinaria. Kalau yang di sebelah kanan, ini ada di ginjal. Jadi ginjalnya tuh udah rusak karena ada si kalkuli atau biasanya disebut dengan batu ginjal. Yang pertama, untuk deskripsi lesinya, terdapat kalkuli pada ginjal yang ini atau vesika urinaria yang ini. Nah, terus kalkuli tampak berwarna putih. Terus bentuk dan ukuran kalkuli tampak bervariasi. Nah, terus bisa ditambahin di masing-masingnya. Kalau yang vesika urinaria bisa disebutin dinding vesika urinaria tampak melebar karena terisi atau terdesak oleh kalkuli. Nah, kalau yang di ginjal, kalian bisa sebutin pelvis renalis ginjal tampak melebar karena terisi oleh kalkuli. Nah, selanjutnya ini urolithiasis secara mikros. Mungkin ini tambahan aja ya, jarang banget nemu preparat yang kayak gini di lab. Jadi letak urolithiasisnya atau kalkulinya tuh yang mana ini? Ini tunjuk-tunjuk panah. Ini tuh si kalkulinya. Ada di lumen dari tubulus-tubulusnya. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan, ini tuh dilihat pakai mikroskop fluoresen atau mikroskop khusus. Nah, itu di ruangan gelap, makanya kalkuli-kalkuli atau kalsium oksalatnya tadi itu tampak bersinar kayak gini. Ini pakai mikroskop khusus, IPA tuh ada sih. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat bentukan kalkuli atau kalsium oksalat pada tubulus ginjal. Terus bentuk dan ukuran dari kalkuli tampak bervariasi. Terus terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di sekitar kalkuli. Nah, terus juga bisa kalian tambahin di gambar ini yang pastinya lumen tubulus ginjal tampak melebar.
Terus juga bisa ditambah, terdapat proliferasi jaringan ikat pada intersosial tubulus ginjal. Jadi ini udah ada jaringan ikatnya, dikit sih, tapi ada. Di sini, di sini, di sini juga. Oke, DM-nya urolithiasis. Selesai. Ada yang mau ditanyain?